Nah, makanya. teman, Nah, istri saya koneksi kan gitu. masih percaya itu gitu. Jadi keluar nggak ada uangnya. Nah, ya itu kan perempuan kan ukurannya itu. Ya nggak semua perempuan lah. Nggak semua perempuan lah. Tapi saya ngerti betul Mbak Yuli pemikirannya seperti apa. Saya ngerti betul. Saya ngerti Mbak Yuli. Saya juga perempuan Mbak Yuli. Tahu ya. Enggak, planning saya kalau saya itu transit di Hong Kong. Tahun ini saya transitnya di Singapura. Udah planning, udah beli tiket. Tapi tahun depan mungkin kalau saya pulang sendiri, saya mau transit di Hong Kong. Sehari 2 hari di sana, nanti ketemu sampean sama Mbak Yuni. Woi. Kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Sampai tanggal berapa transit Singapurnya? Oktober ini saya pulang tanggal 23 saya di Indonesia, jadi tanggal 22 Oktober saya ada di Singapura. Oh, soalnya saya Agustus pulang ke Indonesia. Agustus. Gak bisa, planning udah. Iya. Jadi saya bikin planningnya itu setahun. Jadi kan tahun ini saya Oktober pulang, jadi nanti tahun depan saya harus apply itu maksimum Februari itu saya udah bikin planning liburan besar saya di tahun itu nggak bisa kita nggak planning di sini. Iya. Jadi maksud saya kalau ternyata deket-deket sama Agustus saya langsung nyamperin sampean di Indonesia gitu loh. Jadi kita ketemunya kopi darat awalnya di Indonesia, tapi sampean kan Oktober, saya belum tahu ini Agustus sampai kapan. Biasanya kalau saya pulang sama istri kita biasanya lama sampai 6 bulan 7 bulan. Tapi kalau memang tapi memang kalau nggak bisa ya saya yang harus ke Belgia. Kelihatannya menarik ketika di Belgia. Saya seru. Saya sudah tanya sama teman saya, kebetulan kan kemarin namanya Dr. Ivan PhD, dosennya Universitas Erlangga, teman satu kampus, teman juga SMA sama, bedanya dia IPA saya IPS. Nah, saya bilang ya Schengen itu segitu. Schengen kamu dari Surabaya ngurus ada dan kamu bisa berangkat ke Eropa apapun ceritanya. Nah, sebenarnya sudah diaba-aba seperti itu di Schengen. Makanya Schengen kan harus saya dapetin dulu. Kalau Schengennya udah saya dapat, ya kemungkinan berangkatnya akan jauh lebih mudah. Kalau memang ternyata istri agak susah diajak jalan, terlalu capek, ya duduk manis di rumah nanti tak ceritain. Tapi biasanya dia ngamuk-ngamuk kalau cuma diceritain. Maunya diajak, tapi begitu diajak mintanya ya kayak artis, ya repot kan, biaya minim kita nggak bisa. Kalau perlu malah saya cuma cukup bawa tenda di pinggirnya jalan hutan yang dekat ada resto sama kamar mandi, sudah saya tidur di situ aja kelar sudah. 2-3 hari nggak ada masalah, karena memang ya hidup saya dibesarkan dari Mapala, rata-rata mahasiswa pecinta alam. Jadi di kondisi yang terburuk itu kita bagaimana bisa survive. Dan sekarang udah terlalu nyaman, saya harus nyari kondisi yang nggak nyaman lagi harusnya supaya tetap bisa upgrade. Ngerti lah. Dari nyaman, setelah itu suruh tidur di pinggir jalan gitu Mbak Yuli ya nangis. Ya tahu lah. Ya maksud saya ya kalau enggak aku tak kasih aku kesempatan lah ibaratnya. Dia ngasih. Dia ngasih, kamu boleh apa aja terserah, tapi tolong amankan saldoku dulu katanya. Kalau saldoku aman kamu mau kemana aja boleh. Ya makanya saya harus kejar target saldo, mengamankan dia dulu. supaya saya bisa mendapatkan sesuatu yang ya bagaimanapun kan menikah saya yang milih kan. Saya harus konsekuen. Saya harus konsekuen. Saya harus bisa jaga itu. Makanya dia sudah ngucap permintaan itu, oke, saya amankan dulu itu semuanya biar sayanya terbang ke sini dan ke sana. Menarik ini, saya senang. Kalau petualang sih ngerti lah. Tapi kalau ya janganlah yang lain-lain, paling juga sampean juga nggak bakalan begitu gitu loh. Saya senang ya kalau sampean mau ya kan, sampean bisa ya boleh diagendakan entah sebulan sekali atau 2 kali kita zoom, kita diskusi bagaimana Belgia kan, gitu aja sih. Saya mau belajar. Saya sangat teks saya pakai WhatsApp. Loh, schedule-nya kan kita nggak ngerti jamnya sampean. Kalau saya kan kerjanya ya cuma konten-konten ini aja, sama paling membantu teman-teman yang ada kasus itu aja sih.
Saya kerja part time, jadi cuman dalam sebulan paling enggak berapa hari, tergantung kepala perawat sih kasih saya schedule berapa hari dalam sebulan gitu. Selebihnya saya juga free di sini. Mau kerja ekstra lagi nggak boleh sama suami ya. Oh ya, nggak apa-apa. Schedule-nya sampean yang longgar biar kita persiapkan untuk ngobrolnya biar enak. Oke. Nah, kita berbagi. Nanti saya kirim. Kita berbagi saya buat. kirim deh schedule. Berbagi buat teman-teman, hidup itu apa sih gitu. Hidup itu kalau kita. Saya ceritakan nanti di gimana hidup di Eropa itu. Ya. Saya kan udah lama di sini, jadi ya tahu betul lah gimana. Lagian juga saya kerja dengan orang ya, jadi saya tuh tahu betul permasalahan mereka seperti apa, hubungan keluarga anak seperti apa gitu kan. Siap. Itu urusan saya, kerjaan saya gitu loh. Ini wacana baru ya Mbak, saya seneng banget. Ini wacana baru, ini knowledge baru, ini sesuatu yang baru, dan ini A1 itu langsung sumbernya. Nyari YouTuber yang sudah terkenal di luar sana itu terlalu banyak, permintaannya ribet lah, dan tendensi negatifnya sudah banyak duluan, jadi malas sayanya. Jangan kalau nggak ketemu sama yang kayak gini nih malah saya seneng. Justru kalau jenengan punya channel, kita akan bantu nisi. Nggak punya, saya nggak ada niat sebetulnya, karena saya juga nggak suka media. Sama seperti Mbak Yuni, awal-awal saya nggak suka media. Saya tuh nggak suka dikenal orang. Jangan lihat saya gitu loh. Ya sudah. Nanti apa gambarnya gambar Belgia aja, manusianya nggak usah ditunjukin gambarnya. Gambarnya. Kalau muka sekali aja sih nggak masalah. Maksud saya tuh yang kayak yang lain-lain YouTuber yang show up segala macam, dapurnya, kamar tidurnya, WC-nya diperlihatkan semua, kan saya juga nggak mau itu. Gini, jadi ada sebuah channel namanya Kikimoto kalau nggak salah. Itu justru dia itu tidak ada manusianya, yang cerita suara doang. Terus gitu. Gambarnya itu ya kalau sampean ya sudah backgroundnya bahagia saja. Jadi kota-kota, jalannya itu scene-nya pendek-pendek, kemudian sampean terus bercerita dan scene-nya lewat, udah selesai. Muka nggak perlu ditunjukin. Gitu ya? Loh bisa. Makanya ini loh, kadang orang mau membagi terbentur bahwa aku nggak mau dikenal. Justru kita bisa terjemahkan di YouTube, di konten YouTube itu bisa berbagi tanpa harus melihat manusianya. Yang penting kan isi apa yang dia sampaikan. Nah, YouTube bisa YouTube itu bisa begitu, dan itu sangat-sangat gampang dan mudah sekali. Nah, mungkin ya sekali lagi saya nggak mau paksa ya sekali lagi, tapi ada orang baik, ada orang yang istimewa, terus bingung bagaimana cara berbaginya. Nah, saya hanya menerjemahkan saja. Jadi kita Saman kasih ide saya, tapi ya itu lagi konsistensi dalam broadcast itu kan juga harus ada. Kalau enggak ya turun lagi view-nya. Enggak penting, itu enggak penting. Enggak penting, yang penting kan enggak penting menurut saya. Jadi passion, follow the passion. Follow di mana sampean benar-benar merasa bahwa saya memberikan ini ada nilai kepuasan bagi diri saya atau nilai kebermanfaat buat orang lain. Itu di berjalannya waktu akan berjalan dengan sendirinya. Karena kalau orang sudah berpikir bahwa hidupku itu akan lebih bernilai, aku mau berbagi dengan orang lebih banyak. Nah, media itulah yang akan menjadi sarananya. Jadi kita jangan, kita tidak diatur. Ada yang 1 bulan itu uploadnya cuma 1 kali, ada uploadnya cuma 2 kali, ada. Kadang 3 bulan cuman 2 juga ada. Jadi yang terpenting adalah satu momen di mana kita merasakan bahwa begitu ngupload, orang terima kasih infonya, terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, dopamin itu akan muncul. Wah, ternyata sesuatu yang saya ceritakan memberikan dampak dan efek orang, sehingga itu namanya dopamin positif. Itu yang disampaikan si Deddy Corbuzier. Kalau dopamin negatif adalah kita sudah don't care.
Kita berjuang melakukan sesuatu tapi tidak care terhadap lingkungan orang lain. Nah, itu dopamin negatif. Jadi, nah saya di konten YouTube ya saya meyakini, makanya saya selalu mencoba mengumpulkan orang-orang yang punya jalan dan cara berpikir bahwa hidup kita itu nggak banyak, tapi ketika sebentar aja bisa memberikan nilai, this is a value. Itu hidup yang menurut saya mempunyai nilai. Bukan seberapa banyak kita punya uang, bukan juga seberapa pandai kita jadi manusia, tapi seberapa banyak kita dianggap punya nilai buat manusia yang lain. Saya rasa sih sederhana aja. Jadi saya tahu orang-orang kadang-kadang saklek, tapi dunia era sekarang itu fleksibel. Dunia itu bisa kita desain, bisa kita set up selama kita benar-benar tahu dan memahami dan terbuka. Makanya untuk tahu dan bisa memahami itu kuncinya apa? Kepo. Baliknya. Memang. Sampean pun mungkin juga kepo Belgia kayak apa sih, atau nggak tahu ngikutin suami apa nggak tahu ya. Tapi ada lah sedikit faktor keponya itu pasti ada. Kalau dulu panjang ceritanya lain kali lah kita. Oke. Itu saya ceritain. Siap. Panjang ceritanya. Siap. Saya terima kasih banyak ya sudah ditelepon. Saya ini harus. Ya lanjut Mbak. Ya. Lanjut. Ya, saya cuma mau bilang terima kasih Saman udah mau ngangkat telepon saya ini. Saya harus siap-siap mau kerja ini, sudah lagi masuk shift siang. Siap. Selamat bekerja, selalu sehat. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu di Belgia. Oh, di Belgia, di Indonesia atau di Hong Kong kan? Ya. Asal ketemu kan gitu kan? Ya, di Belgia beda nilainya. Di Belgia beda nilainya buat saya. Beda. Iya, saya senang kalau silaturahmi duluan. Saya kalau di silaturahmi berarti saya yang kalah. Prinsip itu, siap. Ya jangan gitulah, jangan gitu. Siap pokoknya. Oke dah Mas. Sehat selalu Mbak Ya, matur sembah nuwun. Lain kali dah. Iya. Yuk. Yuk. Bye. Oke teman-teman, setelah hadir di channelnya Miss Yuni, hadir di tempat saya. Terima kasih ya Mbak E yang dari Belgia. Jadi saya sekali lagi istimewa telepon dari Belgia. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Belgia, karena kelihatannya Eropa ini seksi untuk didatengin. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.